帝都八公子，赶着救人啊！不急，原来不是要打架。安心成长，你很好。我听星言说了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yishiduzun episode ke-59, yang dimana pada cerita sebelumnya Lin Yun telah menyelamatkan rombongan dari Zoyun yang diserang oleh para serigala darah, yang sampai pada akhirnya Lin Yun telah berhasil mengalahkan sang Raja Serigala Darah, yang di sana awalnya pil tersebut diniatkan untuk diberikan kepada rombongannya Zoyun, tetapi pil Serigala Darah malah dimakan oleh kudanya Lin Yun, membuat mereka tidak bisa mendapatkan pil tersebut. Tetapi di saat itu mereka malah bertemu dengan Tuan Beracun yang menggunakan racunnya untuk meracuni teman-teman dari senior Zoyun, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lin Yun yang didekati oleh sang Tuan Beracun, dan senior Zhao yang melihat ini pun menyadari bahwasannya orang yang berada di hadapan mereka sekarang merupakan daftar pemburu iblis dinasti Qin peringkat ke-42 dengan memiliki teknik bela diri dari serigala bakat tingkatan ke-5 alam Suan. Zhao pun memperingatkan kepada Lin Yun bahwasannya orang yang dihadapi oleh mereka sekarang merupakan lawannya sulit. Lin Yun juga telah menyadari hal itu dengan merasakan dari kekuatan sang Tuan Beracun ini. Di sana sang Tuan Beracun telah mengetahui bahwasannya Lin Yun berasal dari pavilion pedang Ling Xiao. Sang Tuan Beracun memberikan pujiannya kepada Lin Yun karena dengan Lin Yun yang telah mempelajari teknik pukulan maut dan juga telah berada di alam Suan tingkatan kedua, tetapi sudah mampu untuk mengalahkan Raja Serigala Darah. Lin Yun yang mendengar itu pun menyadari bahwasannya sang Tuan Beracun inilah merupakan orang yang telah memancing serigala darah untuk menyerang dirinya. Sang Tuan Beracun pun memuji kecerdasan Lin Yun karena sudah bisa menebak motifnya, tetapi ia menjamin setelah Lin Yun mengetahui hal ini, maka Lin Yun tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melanjutkan hidupnya karena ia akan menghabisi Lin Yun. Tetapi di sini sang Tuan Beracun serigala justru ingin memberikan tawaran kepada mereka berdua, tetapi tawaran ini hanya bisa didapatkan oleh satu orang saja, yang dimana tawaran ini diantara Lin Yun dan juga Zhao. Mereka berdua harus bertarung satu sama lain sampai salah satu dari mereka tewas, maka nantinya sang Tuan Serigala akan membiarkan orang itu untuk pergi dari tempat ini dengan selamat. Tetapi di sana Zoyun tidak mempercayai perkataan dari sang Tuan Serigala karena ia mengetahui bahwasanya sang Tuan Serigala merupakan penjahat yang licik dan semua perkataan hanya sekedar omong kosong saja. Zoyun pun memperingatkan kepada Lin Yun untuk tidak percaya dengan perkataan dari sang Tuan Serigala. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lin Yun mengambil pedangnya dan menusukkannya kepada Zoyun. Hal ini pun membuat Zoyun sangat kaget dengan tindakan dari Lin Yun. Sedangkan sang Tuan Serigala melihat hal ini, ia justru tertawa dengan begitu senang karena ia tak menyangka bahwasanya Lin Yun akan percaya dengan perkataannya. Dan juga ia merasa senang melihat sikap manusia yang selalu mementingkan kehidupan mereka masing-masing tanpa memikirkan orang lain. Tetapi benar saja perkataan dari Zoyun sebelumnya, sang Tuan Serigala ini tidak bisa dipercaya, yang setelah itu ia maju menyerang ke arah Lin Yun dan juga Zoyun. Dan di saat itu Lin Yun menyuruh kepada Zoyun untuk menggunakan teknik dari kuali naganya, yang hal itu mampu membuat serangan dari sang Tuan Beracun ditangkis oleh mereka, yang setelah itu Lin Yun pun melanjutkan serangan dengan menggunakan pedangnya, yaitu menyerang ke arah dari sang Tuan Beracun
beracun secara bertubi-tubi, membuat serangannya pun mampu membuat sang tuan beracun terpental. Di sana pun Lin Yun merendahkan tuan beracun dengan mengatakan bahwasannya tuan beracun merupakan orang yang cukup lemah bagaimana bisa masuk ke dalam daftar dari pembunuh iblis. Apakah kelompok mereka hanya berisikan orang-orang yang lemah saja seperti sang tuan beracun? Sang tuan beracun yang mendengar itu sangat marah atas hinaan dari Lin Yun. Ia pun dengan segera mempersiapkan serangannya kembali menyerang ke arah Lin Yun. Tetapi serangan itu dapat dibaca oleh Lin Yun membuat Lin Yun mampu menahan serangan tersebut menggunakan pedang kayunya. Yang lalu setelah itu mereka berdua kembali bertarung satu sama lain, yaitu dengan menyerang satu sama lain menggunakan senjata mereka. Tetapi dalam pertempuran kali ini tak disangka tuan beracun memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Lin Yun, yang semua serangan Lin Yun dapat dihentikan dan juga dihindari oleh sang tuan beracun, yang sampai pada akhirnya tuan beracun menyerang balik Lin Yun menggunakan sikunya membuat Lin Yun pun terluka. Tetapi sebenarnya hal ini sengaja dilakukan oleh Lin Yun karena setelah itu si tuan beracun maju lagi mendekati Lin Yun menangkap Lin Yun, yang pada saat itu Lin Yun dengan segera menggunakan segel pemusnah iblis, yang hal ini pun membuat sang tuan beracun sangat kaget karena ia tak menyangka Lin Yun akan menggunakan teknik ini. Sang tuan beracun pun berniat untuk menghindari tekniknya Lin Yun dengan mencoba untuk melepas pegangannya Lin Yun, tetapi Lin Yun tidak membiarkan tuan beracun kabur begitu saja, yang lalu Lin Yun menyerang balik tuan beracun menggunakan kepalanya, yang setelah itu pun Lin Yun menggunakan segel pemusnah iblis kepada sang tuan beracun, yang serangan itu bisa mengalahkan sang tuan beracun dengan sekali serangan. Lin Yun yang telah menguasai teknik ini merasa cukup senang karena teknik ini dapat meningkatkan kekuatannya dalam satu serangan yang membuat dirinya sangat terbantu. Setelah itu Lin Yun pun mengambil harta milik dari sang tuan beracun, yang di dalam harta itu adanya obat penawar beracun, yang lalu obat itu diberikan kepada temannya Lin Yun yaitu Zhao. Zhao pun meminum pil tersebut, yang setelah meminumnya kondisinya kembali pulih. Tetapi tidak lama kemudian ancaman baru telah tiba, yang dimana ancaman kali ini memberikan sebuah tekanan yang sangat dahsyat membuat Lin Yun dan juga senior Zhao tidak bisa bergerak. Lin Yun yang merasakan kekuatan ini menyadari bahwasannya kekuatan yang telah menekan mereka adalah kekuatan yang telah berada di ranah Zifu. Lalu kemudian pun muncullah seorang kakek tua yang telah memberikan tekanannya kepada mereka, yang dimana kakek tua ini bernama Merao. Zhao yang melihat kakek ini mengetahui bahwasannya kakek ini berada di daftar pembunuh iblis dinasti Qin peringkat 10 besar, artinya lebih kuat daripada tuan beracun sebelumnya. Dan ternyata kakek tua ini merupakan gurunya dari sang tuan beracun, yang di sini ia tidak terima muridnya telah dihabisi oleh mereka. Di sini pun si penetua Merau menyarankan kepada mereka untuk menyerahkan kantung milik dari sang tuan beracun. Jika mereka mau menyerahkan kantung tersebut, mungkin dirinya tidak akan menghancurkan tubuh mereka, tetapi mereka tetap akan kehilangan nyawa mereka. Dan setelah itu si kakek tua Merau pun mengeluarkan serangannya ke arah mereka. Lalu kakek Merau pun mengeluarkan serangannya berupa serangan tengkorak ke arah mereka, tetapi serangan itu dihentikan oleh seseorang yang baru saja muncul. Serangan itu dapat ditahan oleh orang tersebut dengan hanya satu tangan saja. Lin Yun yang melihat orang yang telah melindungi mereka mengetahui bahwasannya orang ini merupakan ketua dari gunung Luojian yang bernama Xinjue, yang berada di peringkat ke-6 daftar peringkat langit. Yang tidak lama kemudian adanya dua orang yang tiba lagi, yaitu laki-laki bernama Chang Ji dan juga seorang perempuan yang bernama Xu Yue yang merupakan temannya Xin Jie. Dan juga adanya dua orang lainnya yang bernama Yan Xin dan juga Kuntul. Namanya lucu banget cuy, Kuntul. Kenapa nggak Kintil aja? Dan di sini kelima orang ini datang ke tempatnya Lin Yun untuk menolong Lin Yun dan juga menangkap Tuan Merau, karena di sini mereka telah mengincar Tuan Merau ini. Yang lalu pun si Kuntul menyerang duluan si Tuan Merau, tetapi Tuan Merau langsung kabur dari sana, membuat mereka semua pun langsung mengejar si Tuan Merau tersebut. Sedangkan Xin Jie ia berbicara kepada Lin Yun bahwasanya ia telah mengenali Lin Yun dari cerita juniornya, dan ia merasa kagum kepada Lin Yun karena Lin Yun yang memiliki bakat luar biasa dan juga tidak memiliki rasa takut. Lin Yun dan juga Zhao yang melihat Tuan Xin Jie, mereka berdua pun kagum dengan Tuan
bantuan Xinjie karena ia merupakan salah satu orang terkuat dari Gunung Luojia. Di sana Lin Yun juga meminta maaf kepada Zhao karena akibat kudanya yang telah memakan pil Raja Serigala milik Zhao. Di sini Zhao tidak bisa memiliki pil tersebut, tetapi Zhao menjawab bahwasanya ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Lin Yun sudah beberapa kali menyelamatkan dirinya. Ia justru ingin berteman kepada Lin Yun dan ingin suatu saat nanti mengetes kekuatannya dengan Lin Yun, yaitu dengan mereka berdua yang berduel. Dan setelah itu pun Lin Yun berpisah dengan Zhao dengan ia menaiki kudanya. Dan di sini yang menjadi pertanyaan Mimin, kan kemarin dua temannya si Zhao ini tuh bisa dibilang kayaknya tewas lah. Kok di sini mereka santai banget cuy? Temannya Zhao telah tewas, tetapi Zhao kayaknya nggak peduli amat sama temannya. Tetapi ya udahlah ya, biasanya Donghua 10 menit itu emang kayak gini, nggak terlalu memikirkan cerita dari NPC. Singkat cerita, Lin Yun pun pergi ke tempat dari pavilion Pangtong, yang di sini Lin Yun berniat untuk menjual harta yang dimiliki oleh sang tuan serigala neraka sebelumnya ataupun sang tuan beracun. Lin Yun telah bertemu dengan penetua Pangtong, tetapi di saat penetua Pangtong melihat kantung itu, ia sangat kaget dan dengan segera mengajak Lin Yun ke tempat pribadi. Yang di sini ia sedikit khawatir dengan kantong milik dari sang tuan beracun karena kantong ini berasal dari organisasi pembunuh iblis yang artinya sangat berbahaya jika dilihat oleh pihak lain, yang jadinya mereka akan melakukan pemeriksaan di ruangan pribadi. Setelah itu pun mereka melihat harta-harta yang dimiliki oleh kantung tersebut, yang di dalam kantung harta itu mereka menemukan dua benda yang sangat berharga. Yang pertama merupakan buah naga dan juga buku teknik bela diri yang disebut dengan naga siang. Lin Yun yang mendengar itu sangat kaget karena teknik tersebut berasal dari sekte Hunyuan. Lin Yun juga pernah melihat orang yang menggunakan teknik ini dan memang teknik ini luar biasa. Penetua Pangtong melengkapi bahwasanya teknik ini biasanya hanya dimiliki oleh sekte Hunyuan saja, dan kemungkinan si tuan beracun sebelumnya telah menewaskan salah satu dari murid sekte Hunyuan untuk mendapatkan teknik naga siang ini. Dan di sini penetua Pangtong menjawab bahwasanya ia tidak bisa menerima buku naga siang ini karena ia takut akan disalahkan oleh sekte Hunyuan. Lin Yun mengerti maksud dari penetua Pangtong dan ia memutuskan untuk menyimpan buku siang ini untuk dirinya saja. Sedangkan untuk buah naga, penetua Pangtong menjelaskan bahwasanya buah naga ini dapat meningkatkan seseorang yang berada di ranah Suan untuk bisa memasuki ranah selanjutnya, yaitu ranah Zifu. Hal ini membuat Lin Yun merasa takjub kepada buah naga, yang sepengetahuan dari penetua Tong bahwasanya buah naga ini seharusnya dimiliki oleh kakek tua Moluo karena ia merupakan orang yang mendapatkan buah naga. Lin Yun yang mendengar itu pun menyadari kenapa sebelumnya si kakek tua Moluo menginginkan kantong dari tuan beracun karena menginginkan buah naga ini. Tetapi dari penetua Pangtong menjelaskan bahwasanya Moluo telah meninggal dunia karena telah dibasmi oleh peringkat 8 dari ibu kota, yang dimaksud di sini merupakan rombongan dari Xinjie sebelumnya. Lin Yun juga secara bersamaan mengetahui bahwasanya rombongan Xinjie kemungkinan mengincar penetua Moluo karena menginginkan buah naga juga. Lalu Lin Yun pun meminta kepada penetua Pangtong untuk menjual barang-barang tersisa dari tuan beracun. Tetapi di sini penetua Pangtong bertanya kepada Lin Yun bagaimana dengan buah naga itu. Lin Yun menjawab bahwasanya ia ingin menyimpannya untuk meningkatkan kekuatannya. Dan setelah itu pun Lin Yun berpisah dengan penetua Pangtong.